Hai semuanya, ketemu lagi di channel Kang Awi Kreatif. Video kali ini kita akan mengajak kalian untuk membuat kerajinan tangan bunga hias dari sedotan atau bahan yang sudah tidak terpakai, yaitu dari sedotan atau lain dan sebagainya. Cara membuat bunga sedotan ini bisa kalian buat juga di rumah dengan bahan dari sedotan. Mengolah sampah sedotan ternyata sangat mudah untuk dilakukan loh, kamu bisa memanfaatkannya untuk membuat hiasan rumah berupa bunga. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa cara membuat bunga dari sedotan yang mudah untuk diikuti. Ada beragam bentuk kerajinan bunga dari sedotan yang bisa kamu buat, mulai dari bentuk bunga mawar, bunga matahari, bunga sepatu, dan lainnya. Kamu bisa memilih bahan berupa botol bekas, sedotan, ataupun kresek tergantung jenis bunga yang ingin dibuat. Agar tidak bingung, langsung saja simak cara membuat bunga dari sedotan berikut ini dengan menonton videonya sampai habis. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya atau keinginan tahu lebih luas, kalian cukup aktifkan loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita melangkah ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa alat dan bahannya, yaitu ada lem tembak, kemudian alat yang paling argen dalam pembuatannya, yaitu gunting, dan ada tang juga. Tang di sini berfungsi sebagai alat untuk memotong kawat, kemudian ada penggaris, berfungsi sebagai alat untuk mengukur sedotan yang saya buat nanti. Kemudian yang terakhir bahan dasar yang kita buat yaitu sedotan. Nah, setelah kita mengetahui alat-alat yang kita gunakan dalam membuat kerajinan tangan bunga hiasnya, dan di sini juga saya mempunyai beberapa sedotan yang kalian harus tahu, objek dan warna karakter pada sedotannya yaitu diantaranya, sedotan warna hijau, saya gunakan sebagai untuk membuat sebuah daun, kemudian sedotan warna putih, hijau, dan kuning, saya gunakan sebagai untuk membuat putik, kemudian sedotan warna putih, kuning, merah, dan pink saya gunakan sebagai untuk membuat kelopak bunga. Nah, pada kesempatan tutorial video ini, untuk cara membuat sebuah bunganya, saya hanya menggunakan sedotan warna pink, sebagai contoh salah satu cara membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah, setelah kita mengetahui objek dan warna karakter pada sedotannya, kemudian sedotan yang saya pegang ini adalah sedotan warna hijau, dengan ukuran panjang sedotannya kurang lebih sekitar 13 cm. Nah, sedotan ini, saya akan gunakan sebagai untuk membuat sebuah daun, lalu sedotannya saya akan gunting di bagian tengahnya, kemudian dibelah menjadi dua bagian. Nah, setelah sedotannya terbelah menjadi dua bagian, untuk menggunting sedotan ini, jangan sampai putus, cukup sedikit disisakan di bagian ujung sedotannya. Kemudian di sini juga saya akan membuat sebuah garis pada daunnya, dengan menggunakan alat bantu yaitu penggaris dan kain fanel. Nah, kain fanel ini adalah tujuannya sebagai alas untuk membuat sebuah garis, agar memudahkan pada saat kita membuat garisnya. Nah, pada membuat garis ini adalah tujuannya, agar daun tersebut, membentuk sebuah serat atau tulang daun, agar terlihat seperti daun pada umumnya. Kemudian setelah kita membuat garis serat atau tulang daun, kemudian di sini saya akan mengurut sedikit di bagian daunnya untuk menyesuaikan keadaan daunnya. Lalu di bagian ujungnya kita juga jangan lupa untuk menggunting di bagian ujung dan bawah sedotannya, agar terlihat rapi, dan memberikan nilai tambah estetika yang sempurna. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat sebuah daunnya, di sini juga saya mempunyai beberapa warna sedotan yaitu hijau, putih, dan kuning yang saya akan gunakan dalam membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah, sedotan yang saya pegang ini, sudah saya ukur masing-masing panjang dan ukuran sedotannya sama panjang, dengan ukuran kurang lebih sekitar 6 cm, kemudian sedotan ini saya akan membuat sebuah putik. Dengan cara sedotannya saya akan menggunting mulai dari di bagian ujung sedotan, dengan kecil-kecil atau mencacah, sedotannya satu per satu sampai semuanya tergunting. Nah, setelah ketiga sedotan warna tersebut tergunting, di sini saya akan mengelem di bagian ujungnya, dimulai dari warna sedotan kuning, kemudian dilanjut dengan sedotan warna putih, sampai sedotan warna hijau, lalu setelah semuanya kelem, kemudian di sini juga saya akan mengembangkan sedotan yang menguncup tersebut, dengan menggunakan alat bantu yaitu tusuk sate. Nah, setelah itu, saya akan menggulung-gulungkan sedotannya, dengan cara memutar sampai semua tergulung, dan terbentuk menjadi sebuah putik. Lalu setelah itu, jangan lupa juga di bagian ujung akhir sedotannya kita lem, kemudian tunggu sampai lem tersebut mengering.
Kemudian saya juga di bagian tengah-tengah putiknya, saya akan lem. Setelah itu kalian jangan dilepas terlebih dahulu putiknya, tunggu sampai benar-benar lem tersebut mengering, karena takut putiknya mengembang dan rusak hasilnya. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat putik pada bunganya, di sini juga saya mempunyai beberapa bagian sedotan warna pink yang saya sudah gunting, dengan ukuran masing-masing sedotan tersebut, kurang lebih sekitar 4 cm, untuk membuat sebuah kelopak bunganya. Kemudian di sini juga saya akan membelah atau menggunting sedotannya, satu persatu sampai menjadi 2 bagian. Nah, setelah sedotan terbelah menjadi 2 bagian, kemudian di sini juga saya akan membuat pola kelopak bunganya. Nah, untuk kalian ikuti saja cara dan langkah membuat pola kelopak bunganya ya, sampai semuanya terbentuk pola atau menjadi sebuah kelopak bunga. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat pola kelopak bunganya, di sini juga saya akan membuat garis, dengan menggunakan alat bantu yaitu kain fanel dan sebuah penggaris. Kain fanel ini adalah sebagai alas untuk membuat garis, agar memudahkan pada saat kita membuatnya. Jadi untuk kalian, mari ikuti saja cara dan langkah tutorial membuat garis ini, sampai semuanya terbentuk menjadi sebuah serat atau tulang kelopak bunganya. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat serat atau tulang kelopak bunganya, di sini juga saya akan mengelem di bagian kelopak bunganya, dengan cara lem kelopak bunganya satu persatu, kemudian ditempelkan atau tumpang tindih, sampai kelopak bunga tersebut, terbentuk menjadi satu lembar atau satu lingkaran penuh. Nah, setelah kelopak bunganya tersusun menjadi satu lembar atau satu lingkaran penuh seperti ini, kemudian di sini juga saya akan mengurut atau membuat lengkungan pada kelopak bunganya. Tujuan membuat lengkungan ini, agar seperti bunga yang sedang bermekaran. Nah, di sini juga saya menambahkan sebuah kawat. Nah, kawat di sini saya sudah diukur dengan panjang 15 cm, dan juga telah membuat bulatan di bagian ujungnya seperti ini, dengan menggunakan alat yaitu tang khusus membuat bulatan. Kemudian yang terakhir saya juga menambahkan sebuah plastik yaitu plastik warna hijau. Plastik warna hijau ini, saya gunakan sebagai untuk melapisi kawat, agar terlihat seperti tangkai bunga pada umumnya. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat rangkaian bunganya, dan inilah bagian-bagian atau susunan rangkaian, dalam membuat sebuah kerajinan tangan bunga hiasnya yaitu diantaranya, ada daun, putik bunga, kelopak bunga, kawat, dan yang terakhir yaitu plastik. Nah, jadi untuk kalian, silahkan ikuti cara dari saya, yang sudah saya berikan keterangan ukuran panjang sedotannya, dan cara membuat tutorial kerajinan tangan bunga hiasnya. Selamat mencoba! Nah, setelah kita mengetahui susunan rangkaian dalam membuat kerajinan tangan bunga hiasnya, nah disinilah akhir penghujung tutorial membuat bunga hiasnya.
Untuk kalian ikuti saja cara membuat dan langkah tutorialnya, kemudian cermati, dari awal proses pembuatannya, sehingga kalian tidak sia-sia. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Akhirnya kita terselesaikan tutorialnya. Nah, jadi seperti inilah hasil dari tutorial bunganya. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman semua. Oh iya, untuk para subscribers semuanya, saya mohon dukungan supportnya dari kalian semua, agar channelnya berkembang dan saya menjadi lebih semangat dan selalu terus berkarya. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, dan ingin tahu informasi lebih dan luas, kalian cukup mengaktifkan loncengnya, kemudian jangan lupa untuk diklik subscribe-nya, lalu like, komen, dan share linknya ke teman-teman kalian semua. Semoga pada video kali ini, semoga bermanfaat dan terinspirasi bagi kalian semuanya. Baiklah teman-teman, nah bagi kalian yang ingin tahu informasi tentang bagaimana cara membuat vas bunga dari stik es krim ini, saya sudah cantumkan di bagian deskripsinya, kalian boleh dicek, kemudian jangan lupa ya ditonton, dan ingat, jangan pernah di-skip, agar kalian tidak bingung dan penasaran dalam pembuatan vas bunganya. Terima kasih. Thanks for watching my channel, see you next time.